kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat malam ini yang luar biasa, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat silaturahmi, nikmat kebersamaan, nikmat kekuasaan, nikmat berkeluarga, nikmat berketurunan, dan nikmat-nikmat lagi yang Tuhan berikan kita yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Jadilah kita kelompok yang selalu mensyukuri nikmat. Yang kami hormati, kami banggakan, tepuk tangan untuk calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang akan menjadi kebanggaan kita bersama Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon pemimpin yang akan kita usung dan khususnya kita menangkan di tanah Jawa Barat, tanah penentu kemenangan 2024. Yang kami hormati pimpinan-pimpinan partai. Yang pertama Partai Gerindra Jawa Barat hadir, tepuk tangan beserta jajaran. Yang kedua tepuk tangan untuk Partai Golkar Jawa Barat beserta jajaran. Yang berikutnya tepuk tangan untuk Partai Demokrat Jawa Barat beserta jajaran. Yang berikutnya Partai Amanat Nasional Jawa Barat beserta jajaran. Yang berikutnya PSI Partai Solidaritas Indonesia beserta jajaran. Yang berikutnya teristimewa juga hadir Ketua Umum Pusatnya Partai Gelora Indonesia, Pak Anies Mata, berkenan hadir mendampingi Partai Gelora Jawa Barat yang tentunya menjadi keluarga besar koalisi istimewa ini. Kemudian juga Partai Garuda berkenan hadir, Partai Bulan Bintang beserta jajaran berkenan hadir, dan Partai Prima beserta jajaran yang berkenan hadir. Dari Cikini ke Gondangdia, dari Prabu Muli ke Raja Ampat, kita di sini untuk siap sedia raih kemenangan 2024. Kita di sini karena ada niat kuat untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden kita. Kita hadir di sini Bapak Prabowo semua dengan penuh semangat. Saking semangatnya semua kompak dengan pakaian warna biru langit yang menjadi simbol keagungan kemenangan kita. Kita hadir di sini juga karena keyakinan bahwa kita akan menjadi kelompok pemenang di 2024. Dan saya ingatkan di Jawa Barat, kita ini membangun super tim, bukan Superman. Setuju? Yang kita bangun adalah nilai-nilai kekompakan. Hadir sahabat saya, tepuk tangan, mohon berdiri Ketua TKN Nasional Pak Rosan Roslani, tepuk tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada kemenangan tanpa kekompakan, setuju? Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kejayaan tanpa kebersatuan kita. Oleh karena itu Jawa Barat saya laporkan Bapak Prabowo, kita satu komando Pak. Dari TKD ke kiri semua ke kiri. Kata TKD gempur di kanan, kita ke kanan. Kata TKD tahan dulu, semua menahan diri. Karena kemenangan datang dari kekompakan terhadap tujuan yang kita cita-citakan. Kita harus menang dengan kerja keras. Bapak Prabowo saya laporkan, semua yang duduk di sini adalah komandan-komandan tempur Jawa Barat, teman-teman. Kalau dengan prajuritnya Pak, bisa satu kota Bandung Pak, macet total, tidak ada bergerak karena pasukannya kumpul.
Ini semua minimal kolonel-kolonel politik Bapak Prabowo semua hadir siap memenangkan 2024. Karenanya saya titip, tidak ada kemenangan tanpa kerja keras. Saya kasih tahu rumusnya. Orang Jawa Barat senang dijabat tangannya. Orang Jawa Barat senang diketuk pintunya. Orang Jawa Barat harus disentuh hatinya dengan silaturahmi. Jadi Bapak Ibu, khususnya para calon legislatif, kita harus menang dengan cara yang khas Jawa Barat, yaitu silaturahmi. Murah tapi melelahkan. Makanya saya doakan semua sehat-sehat walafiat. Kalimatnya cukup 3, ya. Kalau bersilaturahmi ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke RW-RW, kalimatnya cukup 3. Khususnya para caleg, saya paham. Pilihlah saya, kata calegnya Pak. Pilihlah presiden saya, Prabowo Subianto. Dan pilihlah partai saya sesuai partai masing-masing. Nah, jadi saya ulangi, arahan dari TKD kalimatnya 3. Untuk memenangkan para calon-calon yang akan berjuang di parlemen, DPRD, DPR, kita menangkan calon presiden kita yang luar biasa, dan tentunya memenangkan partai koalisi. Alangkah indahnya 2024 kita menang presiden kita menang partai-partai kita, dan kita menang pilkada kita dalam satu koalisi Indonesia Maju yang luar biasa. Dan saya sudah titipkan Pak, di Jawa Barat kita kampanye kebaikan. Tidak boleh menjelek-jelekkan pasangan-pasangan lain, setuju? Cara yang baik akan melahirkan keberkahan, cara yang buruk akan melahirkan kemudorotan. Jadi kita, TKD memerintahkan semua Fastabihul Khairat campaign, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kira-kira. Berikutnya saya laporkan Pak, good data, good decision. Ini rumus kepemimpinan saya di Jawa Barat Pak. B data, B decision. No data, no decision. Oleh karena itu, pergilah berkampanye berbasis data. Saya alhamdulillah Pak, 2 kali menang pilkada, rumusnya itu. Di mana data kita hadirkan, di situ kita mulai bergerak. Dan di hadapan tokoh-tokoh Jawa Barat, saya secara pribadi ingin menyampaikan rasa terima kasih saya, Bapak Prabowo, sosok yang menemukan Ridwan Kamil untuk menjadi wali kota dan seterusnya adalah Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya berbakti Pak di waktu ini untuk membayar semua kebaikan Bapak kepada saya khusus. Kami memulai dengan data ini, tolong disimak baik-baik. Hanya ada 3 slide yang akan saya sampaikan. Ini survei yang kami lakukan dalam minggu-minggu ini. Hasilnya Allah bersama kita insya Allah. Tolong tampilkan slide pertama, saya laporkan Pak. Kita hari ini Pak belum turun maksimal Pak, karena kampanye kan belum dimulai ya Pak. Tapi kampanye udara kita, silaturahmi yang sifat tertutup kita, citra Bapak yang nanti saya sampaikan seperti apa, sudah meraih simpati warga Jawa Barat di angka mendekati 52%. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita harus menang 1 putaran, seperti lagu yang tadi disampaikan. Kita harus bertempur habis-habisan. Makanya tari-tarian tadi Pak, saya pilih tari-tarian yang tidak gemulai. Tadi tari-tariannya semua bergerak. Kalau ada slow namanya tarian gemoy. Kalau tadi bukan masuk kategori gemoy Pak, tadi ngesang. Tidak untuk diikuti. Pertama ini, ada tapinya. Buka slide berikutnya. Tapi yang memilih rombongan kita masih memiliki keraguan oleh isu, oleh bisikan, oleh yang dibaca.
Sehingga semua di sini harus meyakinkan mereka yang sudah dalam hatinya cenderung dan menjawab memilih Bapak Prabowo untuk tidak pindah ke lain hati oleh jabat tangan kita, oleh ketuk pintu kita, oleh kebaikan-kebaikan kita. Paham ya? Itu caranya. Sehingga target kita Pak minimal 60%, insya Allah lebih menurut hitungan survei ini. Kalau ini terjadi, Jawa Barat sebagai penentu ditambah suara dari Pak Jokowi di tempat-tempat lain, matematika mengatakan insya Allah satu putaran itu adalah hal yang bisa kita hadirkan. Kong 2 putaran, capeknya. Dengan capek ayeuna dan mahal tuh. Pak Mulyadi bilang mahal, betul mahal. Demokrasi kita mahal Pak. Negara yang paling banyak pemilunya di seluruh dunia adalah Republik Indonesia. Lebih dari 80.000 pemilu. Karena kepala desa pun harus berkampanye, dicoblos, dikalikan 80 ribuan desa. Ini negeri demokrasi yang mahal, tapi sudah menjadi kesepakatan negeri ini. Harus dihormati. Slide terakhir. Kita sudah menang di warna hijau tua. Tepuk tangan untuk kita. Kita kalah di warna kuning dan warna merah. Insya Allah bisa kita rebut. Dan kita harus merayu tadi ya di warna hijau muda di wilayah Jawa Barat bagian barat dan Jawa Barat perbatasan Pak dengan Jawa Tengah. Jadi TKD Pak Prabowo, kita akan mendua kalikan semua energi kita di zona hijau muda, kira-kira begitu Pak. Dan kita mempertahankan semua jaringan relawan, caleg dan pasukannya di zona biru tua atau hijau tua yang sudah kurang lebih per hari ini persepsinya masih bisa kita pertahankan. Berikutnya Bapak Ibu semua, kita harus sampaikan saat kita silaturahmi, kenapa harus memilih Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama, Bapak Prabowo itu orangnya tegas, tapi bukan tegas militer, tegas melawan mafia beras, tegas melawan mafia minyak goreng, tegas melawan koruptor-koruptor, tegas kepada para perampok uang rakyat. Itulah ketegasan yang harus dikomunikasikan kepada rakyat Jawa Barat. Yang kedua, Bapak Prabowo harus disampaikan adalah sosok yang sangat penyayang. Setuju? Kalau seorang lelaki sudah suka kucing, apalagi umat manusia pasti akan disayang. Ya. Jadi sampaikan, beliau ini huggable, pelukable, cubitable, pokoknya approachable, semua yang membuat nyaman rakyat hadir dalam sosok beliau. Yang berikut, berpengalaman tolong disampaikan. Pemimpinan militer, kepemimpinan kabinet, prestasi di luar negeri untuk kelompok-kelompok yang menanyakan kapasitas di level itu kita sampaikan. Dan jangan lupa di hari ini dari semua capres yang ada, satu-satunya yang konkret menyumbang ke Palestina adalah Bapak Prabowo Subianto. Beliau sudah memberikan dana bantuan pribadi 5 miliar rupiah. Itu uang dari beliau pribadi demi perjuangan rakyat Palestina yang sedang kita dukung karena sedang berkesusahan. Insya Allah beliau menyetujui, kalau Allah mengizinkan, beliau akan membangun rumah sakit Indonesia kembali di Gaza, membangun sekolah Indonesia, sekolah untuk Palestina, memberikan beasiswa. Ini adalah contoh presiden yang all out, calon presiden yang all out terhadap sebuah perjuangan yang hari ini Pak Prabowo sangat menyentuh hati emosi setiap rakyat di Jawa Barat. Insya Allah Bapak yang terbaik.
Dan yang terakhir, sampaikan beliau adalah sosok yang paling tepat melanjutkan keberhasilan pembangunan Bapak Presiden Jokowi selama 10 tahun. Melanjutkan yang sudah sangat baik dan menyempurnakan jika ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Kita perlu sampai ke 2045, tinggal 22 tahun lagi, saat Indonesia diproklamasikan sebagai negara maju, negara ekonomi keempat terbesar di dunia. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya ulangi, qabul ya Allah, dikabul. Sekarang qabul aja. Tidak ada keberhasilan tanpa ibadah. Saya titip semuanya. Jangan urusan dunia diurus demi kekuasaan tapi lupa ibadah. Tugas manusia adalah berikhtiar, tapi jangan lupa harus ada perlindungan doa. Betul? La haula wala quwata harus disampaikan. Karena kita adalah makhluk beragama. Saya ingatkan, tugas manusia adalah menjemput takdir. Dengan kerja keras, dengan kerja ikhlas, kerjanya harus tuntas, berkualitas. Takdir wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemenangan tidak akan Allah berikan kepada manusia yang hanya berdiam diri, ingin jadi anggota DPR, ingin jadi pemimpin daerah, tapi tidak mau bergerak, tidak mau berkeringat, tidak mau turun tangan. Itu takdir tidak akan Allah berikan. Oleh karena itu di forum ini saya ingin menyemangati semua komandan-komandan tempur ini, Pak, agar melakukan ikhtiar-ikhtiar semaksimal mungkin. Waktu tinggal 90-an hari lagi. Kalau bisa jangan banyak tidur. Manfaatkan waktu seluas-luasnya untuk kemenangan kita semua. Berikutnya, masuklah ke isu Jawa Barat, Pak. Jawa Barat, Pak Prabowo, kita harus lakukan 2 campaign, Pak Rosan. Satu campaign yang sifatnya nasional. Satu campaign yang sangat khas lokal. Sekarang saya sampaikan khas lokal. Pertama, penduduk Jawa Barat itu 50 juta, tapi daerahnya hanya 27. Provinsi di Timur Jawa penduduknya hanya 40 juta, daerahnya 38. Dana pusat, Pak, X rupiah kali jumlah daerah. Di sana X rupiah kali 38. Di kita X rupiah dana pusat hanya kali 27. Seorang anak Jawa Barat hanya dibiayai 600.000. Di timur itu dibiayai 1 juta rupiah. Terjadilah, Pak, selama ini ketidakadilan per kapita dana pusat kepada kita. Apa yang perlu Bapak sampaikan? Jika Bapak datang ke tempat-tempat di Jawa Barat, sampaikan Bapak Prabowo Subianto siap memperjuangkan pemekaran kota kabupaten di Jawa Barat. Sudah siap, Pak. Saat saya gubernur 10 daerah sudah siap. Bapak tinggal nanti saat kemenangan melakukan keputusan politik yang sangat rasional. Yang kedua, Jawa Barat dan nasional isunya cuma satu dalam benak pencoblos hari ini, yaitu ekonomi. Harga bahan pokok, urusan pengangguran, tidak jauh dari situ, Pak. 5 besar isu semua adalah ekonomi. Tapi di desa, ekonomi itu adalah tentang pertanian dan tentang jalan yang rusak. Kalau boleh Bapak sebagai Presiden menyampaikan bahwa jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi akan dimuluskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sehingga kita lengkap, jalan tol yang mahal itu hadir, tapi jalan-jalan di kampung pun Bapak akan dikenal sebagai pemimpin yang sangat paham terhadap apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat desa. Di Jawa Barat kalau kota isunya bukan itu, isunya adalah transportasi publik. Karena itu mahal sekali, membuat ekonomi kita jadi kurang maksimal. Itu bisa dikampanyekan, Pak Nisa. Dan saya sampaikan juga isu-isu tentang keumatan selalu menjadi yang namanya perhatian, Pak. Mohon izin, di zaman saya gubernur, Pak,
isu Al-Zaitun, isu-isu radikalisme sudah kami selesaikan. Sampai saya digugat Pak 9 triliun rupiah karena keputusan memberantas radikalisme. Nah, hal itu pun harus kita terus gaungkan sebagai pertahanan NKRI Pancasila di tanah Jawa Barat. Saya punya 3 yel-yel. Kalau saya bilang Jabar tetap, semua teriak Prabowo, karena Jabar tetap Prabowo. Kalau saya bilang Jabar rumah, jawabnya juga sama-sama, kepalkan tangan teriak Prabowo, karena Jabar rumah Prabowo. KTP-nya pun ya Pak, KTP Jawa Barat. Tepuk tangan Pak. Dan kalau saya teriak Jabar solid, sama juga, cukup satu kata, top of mind, Prabowo dengan tangan melepas. Kita coba yel-yel dengan luar biasa. Tapi sebelumnya saya baca pantun. Ke pasar membeli sawo, dengan pacar jajannya bakso. Jabar tetap Prabowo, Jabar rumah Prabowo. Sekarang versi semangatnya, kalau ketua TKD-nya semangat, masa anggotanya tidak semangat. Hadirin dimohon berdiri. Harus terdengar sampai Jakarta. Siap? Jabar tetap! Jabar rumah! Jabar solid! Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kira Bapak Ibu semua, itu laporan saya Pak. Kami siap bertempur setelah malam ini. Kenapa Bapak penting? Kami betul mendengar langsung agar para komandan-komandan tempur yang punya ribuan, ratusan ribu pasukan ini paham apa yang perlu disampaikan. Setelah ini kita akan berpencar Pak ke seluruh koordinat penjuru Jawa Barat memenangkan yang kita cita-citakan selama 90 hari ke depan. Jadi it's very important moment Pak untuk Bapak menyampaikan arahan. Kawan-kawan semua, Bapak Prabowo ini butuh keyakinan kita, jadi kita harus yakin. Bapak Prabowo ini butuh kerja-kerja kita, jadi harus serius pulang dari sini bekerja untuk kemenangan kita. Bapak Prabowo butuh keikhlasan kita semua. Kalau ada dananya kita kerja, tidak ada juga kita terus lakukan hal-hal yang sifatnya keikhlasan. Setuju? Tidak semua harus diukur dengan uang. Tidak semua harus diukur dengan ada logistik, tidak logistik, tidak. Merdeka kita juga dulu tidak ada logistik. Indonesia akhirnya insya Allah dan sudah merdeka karena keikhlasan pejuang-pejuang kita. Dan kita butuh tadi kekompakan. Ya. Mohon satu komando dari TKD, ada apapun kita lakukan satu kebersamaan. Insya Allah hasil tidak akan membohongi proses. Insya Allah kemenangan kita akan kita raih di 2024. Saya tutup dengan pantun. Cakep. Ke kota bareng pacar sambil pegangan. Kalau ke Mekah umrohnya berombongan. Jika kita semua turun tangan, insya Allah kemenangan kita dapatkan. Sebelum saya mengucapkan salam, saya mau konfirmasi ke Pak Rosan. Simbol tangan kita itu diputuskan bagaimana? Begini, begini, apa begini? Begini. Oh bisa, oh pilihan. Begini Pak, boleh, begini boleh. Oh, oke ya udah. Oke ya, sepakat ya. Pilihannya sesuai arahan. Sarangnya. Sarangnya itu small love Pak dari Korea Pak. Asal jangan digoyang, kalau digoyang jadi cuan. Kalau digoyang wangi piro. Jangan digoyang, makanya diam aja. Okay. Atau bersemangat, gini, dua itu aja. Itu saja, kurang lebihnya maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi, meridhoi, melindungi
dan memberikan kita kemenangan untuk Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.